Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Berdoa hadirin lurus niat ridha Allah dimanapun yang berada, baik di sini sama-sama kita lafazkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Zikir jahar. La ilaha illallah. La La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya asolihi wa ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasang niat wabil khusus ila ruhi juriyatihi wa khususon ila ruhi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal Islam. Wa amitna ala sunnah. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina nafsakatil maut wa najatan minan nari wal afan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah walaupun hari ini agak sepi di majelis ini, tapi insya Allah masih banyak juga yang ngaji. Kita langsung talim. Di bab kedua ini penting kita pahami karena tidak boleh putus kaji. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak lupa selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikutnya, para sahabatnya sampai akhirul zaman. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa quludatan lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan ditalimi diridhoi dan mudah dipahami dan lancar. Iwan ya ma'a rahimakumullah yang sama-sama andung takjimi yang dimuliakan Allah. Wajali wajiro min ahli amrina miladun ka aroma wa inna min amrina rosada. Robbana ladrika bada ilhai tanah wa ablana memadun ka aroma wa hailana inna antal wahab. Kita pahami amma badu, alam semesta ini menjadi bukti sangat nyata bahwa kita sama tahu alam yang ada ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Sebab tidak mungkin di alam ini
Sementara ini ada dengan sendirinya nggak mungkin ya. Logika kita kan gitu. Ya. Pasti ada yang menciptakan secara muslim, ya Allah Subhanahu wa taala. Agama lain juga sama begitu, ya. Cuman beda-beda makna pengertian dalam ketuhanannya tentunya ya. Allah adalah yang awal dan yang akhir. Ini yang agak membingungkan secara akal. Jadi kalau berpikir tentang Allah, ya, itu perlu. Ingat Allah itu perlu. Tapi kalau sudah berpikir itu beda. Beda nggak Pak? Ingat dengan berpikir beda ya. Kalau ingat kita hanya mengingat Allah. Kalau berpikir sudah akses ke yang lebih luas dari mengingat tadi. Iya kan? Nah, jadi ada perbedaan hanya mengingat saja atau hanya langsung berpikir. Jadi natural manusia kan pasti kalau ingat langsung berpikir. Betul kan? Nah, nasihatan dong, ya. Kalau kita terseret berpikir tentang Allah, nasihat di Ando hanya satu, cukup dengan mengenal sifat-sifatnya saja. Itu pun terbatas. Ya kan? Jangan sampai kita berpikir tentang zatnya, itu dilarang kan? Ya. Karena manusia itu terbatas. Apalagi kalau wawasan keagamaan kita rendah. Maka tidak akan mampu menjangkau sesuatu yang tak terbatas. Betul kan? Ya. Allah itu kan maha tidak terbatas. Pikiran kita terbatas. Jadi di sini kan terkait dengan kaji filosofi berpikir kita secara hidup. Kalau kita paksakan juga, pikiran seperti itu adalah pikiran setan ujungnya loh. Pikiran jelek. Kan disinilah letaknya setan itu selalu berharap agar manusia mendiskusikan tentang Allah. Tentang Tuhannya. Nah, gitu ya. Itu tugas setan pertama. Suruh mendiskusikan tentang Allah. Makanya ada sebuah riwayat. Dan apabila kalian ingin selamat, tolong ikuti riwayat ini. Riwayat ini termasuk manakib. Jadi sebelum kita pahami lebih dalam, ya, kita pahami dulu, kita kuatkan dulu akidah kita. Karena pikiran nggak mungkin berhenti kan. Kita nasihat andung satu aja. Kamu berpikir saja bukti bahwa Allah itu ada. Jangan berpikir tentang Allah. Kalau kita berpikir tentang Allah, jadi rusak. Awalnya gitu. Cukup merasakan dan mensyukuri nikmat Allah. Itu paling baik. Makanya kalau ingat Allah, itu dipahami. Ya. Kita gini aja bersyukurnya. Alhamdulillah dikasih napas. Alhamdulillah dikasih makan. Alhamdulillah dikasih minum. Dikasih hidup. Jangan ingat Allah lalu berpikir begini jeleknya nih. Ini ada nih jemaah kita nih. Ya, dong tunjukin aja. Ini kayaknya direkam atau tidak? Coba. Lihat coba. Kerekam atau enggak? Ya. Udah. Enggak ada yang lihat. Ada. Ada ya. Oke. Ya, lanjut. Taruh aja sini. Nah, jadi gini. Maksud kaji ini paham ya? Konsepnya kan filosofi berpikir kita dalam menghadapi kehidupan terserah terkaitan dengan masalah Rob kita. Itu kan doa isinya ya. Tapi konsep berpikirnya kita menjadi berpikir kalau doa kita sering tidak kabul. Ya kenapa seperti ada masalah. Ini yang mesti diluruskan. Makanya kalau ingat Allah, dipahaminya begini. Seperti mensyukuri nikmatnya aja dulu. Ya. Nah yang nggak boleh gini. Allah sedang apa ini? Nah, gitu. Ada nggak sering gitu? Allah sedang apa nih? Masa Allah nggak nolong gua? Nah itu nggak boleh itu. Ya. Jadi yang mau terbatasan kita nggak boleh. Allah sedang apa nih gitu? Kok Allah begitu? Kenapa saya dikasih masalah? Allah nggak sayang kita. Suudzon kan? Karena kita berpikir kan. Jadi gimana? Jadi Allah batasi dulu. Gini kan kita nggak pahami kenapa Allah ngasih masalah. Faktornya kan banyak. Untuk kebaikan kita biasanya tuh. Allah kasih kita
musibah sedikit misalnya. Seumpama musibah itu terkait dengan, silakan, terkait dengan ini misalnya. Musibah itu terkait dengan yang disebut pandemik corona. Itu kan Allah mengizinkan. Ya, Allah mengizinkan. Jadi sekali lagi dalam kajian sekarang ini sangat penting kita pahami. Ada kabar tanya? Enggak ya. Nah, sangat penting ya. Ini kerekam ya. Kerekam ya. Ada yang ngaji ya. Nah, jadi udah paham ya. Jadi tadi kan disebut kalau ingat Allah, kemudian kita umumnya berpikir kan? Setuju? Pertama, dasarnya ini kalau kita berpikir masalah Allah, ya, yang mesti kita pikirkan apa? Ingat Allah beda dengan berpikir. Setelah ingat biasanya sering berpikir kita. Berpikirnya apa tadi? Allah sedang apa? Mensyukuri Allah aja. Mensyukuri nikmat yang diberi Allah. Nah, itu kan? Jangan melampaui itu. Kalau melampaui itu apa? Pikiran itu nanti masuk setan. Kenapa? Karena akal kita terbatas kan? Ada nggak yang berpikirnya begini? Yang pintar-pintar yang takutkan. Allah sedang apa ini? Coba pikir gitu. Kemudian apa selanjutnya? Sedang lihat gue nggak ya? Sedang ngajak gue nggak ya? Nongkrongnya di mana nih? Di kafe atau bukan? Naudzubillah min dzalik. Nggak bisa ditempatkan begitu. Jadi ngomong dikit aja Allah sedang apa itu udah pikiran setan tuh. Begitu menundukkan akidah, menundukkan pikiran kita. Jadi pahami setelah kita mengingat Allah, zikir pahami. Alhamdulillah dikasih makan, alhamdulillah dikasih minum, alhamdulillah dikasih hidup, alhamdulillah tidak kena corona. Betul kan? Itu yang dibolehkan secara syariat. Makrifatullah itu gimana, Pak? Itu konsep makrifatullah kan memikirkan Allah, ya. Memikirkan Allah itu harus ada standarnya. Standarnya tidak boleh lepas kontrol dari Quran dan hadis. Nah, kalau kita makrifatullah tidak paham Quran dan hadis, maka akhirnya apa? Bablas nggak, Pak? Bablas. Hati-hati. Di sini kita perlu memahami konsep pola berpikir kita sebagai manusia modern. Ya, konsep berpikir kita nggak usah jauh-jauh lah ya. 10-5 tahun ke belakang, seperti Iwan kita dulu ke belakang, 10 tahun dikasih konsep, kamu nurut aja, taklid aja, nerima dia. Sekarang nerima nggak? Pak Ustadz punya mahasiswa, kamu terima aja apa omongan saya, nggak bisa itu. Nggak bisa. Karena kecerdasan berpikir. Nah, jadi kalau kita mentauhidkan Allah, ada batasan. Kalau kita ingat Allah, langsung kita berpikir. Biasanya kayak gitu kan. Kalau ingat Allah itu, ya, pas kita pikiran naik, kan ingat Allah, ingat Allah, Allah, ingat Allah kan. Sudah itu kepikiran Allah itu. Kepikiran Allah. Hati-hati. Yang dibolehkan secara syariat adalah, yang diboleh berpikir adalah berpikir mensyukuri nikmat. Alhamdulillah sudah dikasih makan. Alhamdulillah sudah dikasih hidup. Bila perlu kalau makrifatnya naik, alhamdulillah saya kemarin dikasih sakit. Ayo. Nah itu yang hebat pikiran kayak gitu. Karena ada jemaah Ando ngomong gini, Allah sedang apa ya nih hari ini? Allah tidak terikat dengan waktu. Allah tidak terikat dengan ruangan. Betul kan? Kalau berpikir gitu, pikiran apa tadi tuh? Salah nggak? Yang sepele aja. Allah sedang apa ini? Salah nggak tuh Pak? Nggak boleh ya? Masih ada yang berpikir gitu nggak? Ayo, jangan bohong. Anda tunjukin. Allah lagi ngapain nih? Allah jolim banget nih. Nggak ada kali dia. Betul kan? Bahaya nggak tuh? Oh, bahaya. Jadi sekali lagi, hal kaji ini kan
supaya bahagia ya kita hidup dalam hidup ini dengan kondisi sekarang. Konsep kajian ini penting. Anu suka kalau ngaji ini nggak banyak orang gitu. Anu jujur aja, ya. Anu jujur aja, ya. Tapi tolong disimak ya. Anu kasih isi poin-poinnya sekarang, insya Allah. Kita pahami iktibarnya dulu ya. Konsepnya pola berpikir filosofi kita di bagian bab kedua ini. Filosofi, kalau hakikat nggak ada yang tahu. Kemarin kan, hakikat itu hanya Allah yang tahu. Nah, kita filosofi berpikir kita yang mesti kita pahami. Direkam. Direkam keluar. Sinyal hilang. Oh, hilang timbul cuaca. Oke, nggak apa-apa. Nanti diulang aja rekam. Kita pahami sekarang. Ada sebuah kisah Khalifah Harun al-Rasyid. Tahu ya? Pernah dengar aja ya? Kenal nggak kan? Itu pernah merasakan janggal. Karena pernah bertanya kepada Allah. Konsepnya hampir sama. Hati-hati kita nih orang cerdas nih. Pola berpikirnya begini, Allah itu di mana dan sedang apa ya? Harun al-Rasyid. Bahkan yang bisa menjawab akan diberikan hadiah, disampaikan itu. Karena dia nggak bisa menjawab. Karena dia seorang raja, akan diberi hadiah yang besar yang bisa menjawab keluhan saya ini. Keluhannya sedikit, Allah itu di mana dan sedang apa? Semua ulama pada masa itu nggak ada yang berani menjawab. Cerita ini benar. Namun tiba-tiba ini kan hidupnya sama dengan Abu Nawas. Abu Nawas datang. Dia ulama. Abu Nawas kan nyeleneh nih. Ya. Muncul berani menjawab. Perjawaban raja ini Harun al-Rasyid. Kata Abu Nawas, saya bisa menjawab keluhan raja. Keluhannya apa tadi? Allah itu di mana dan sedang apa? Kata Abu Nawas, saya bisa jawab tapi ada syaratnya. Lalu Harun al-Rasyid bertanya, apa syaratnya? Ya. Kemudian Abu Nawas menjawab, saya duduk di singgasana, Anda duduk di bawah. Nah, itu syaratnya. Nah, itu kan nyeleneh tuh. Jadi Abu Nawas jadi raja, Harun al-Rasyid jadi rakyat. Karena saking tersiksanya tentang pertanyaan Allah tadi, ada di mana dan sekarang sedang apa, akhirnya nurut, ngalah Harun al-Rasyid. Selepas menduduki singgasana, lantas Abu Nawas berkata, kata Abu Nawas, Allah sekarang sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja, Harun al-Rasyid dari raja menjadi rakyat, kata Abu Nawas. Benar nggak tuh? Benar kan? Nah, Harun al-Rasyid marah besar. Tapi nggak bisa membantah. Tapi benar. Ayo, kan benar itu. Nah, ini uniknya ya. Maka karena kita nggak pernah tahu, ya, kalau Allah itu sedang apa, sedang ngapain, cukup kita bilang wallahu alam atau Allahu akbar. Ya, jadi bapak-bapak, kalau makrifatullah itu betul-betul harus ada penuntun. Setuju nggak tuh? Setuju ya? Atau subhanallah, ada 3. Wallahu alam, Allahu akbar, subhanallah. Itu tanda mulia manusia. Allah, wallahu alam, Allahu akbar, subhanallah. Itu ya. Kalau nggak boleh merasa tahu, nggak boleh. Kalau terkait dengan Allah. Sudah itu yang dibolehkan, ingat-ingat nikmat yang sudah ada. Ingat. Jadi kalau kita hidup ngeluh terhadap apa yang diciptakan Allah, Bapak sering ngeluh apa yang diciptakan Allah? Ayo. Sering ngeluh. Gini deh, kau udah 2 tahun gak punya anak. Ngeluh tuh. Kok kemarin istri saya meninggal, padahal saya perlu dia. Ngeluh tuh. Ngeluh boleh nggak?
Langsung sandarkan kalau ngeluh itu timbul kepada nikmat sebelumnya. Ya kan? Kalau kita ngeluh terhadap apa yang diciptakan Allah, berarti kita melawan Allah kan? Setuju gak nih? Berarti kita kan udah ngelawan Allah. Padahal Allah ngomong gini, siapa yang tidak ridho dengan kodok dan kadarku, suruh dia mencari Tuhan yang lain. Hadis itu sahih loh. Suruh cari Tuhan yang lain. Atau turun dari bumi ini. Jangan tinggal di bumiku. Gimana tuh? Benar nggak tuh? Nah, jadi di sini artinya kalau kamu ngeluh, itu udah ngelawan Allah kan? Nah gitu. Nah, para nabi terlalu juga menerangkan. Para nabi nih, Allah itu bisa dikenal lewat makhluknya. Allah bisa dikenal lewat makhluknya. Kalau ada makhluk berarti ada yang buatnya. Gitu. Akidah ini udah banyak yang tahu. Akan tetapi setan terus menggoda kita kan. Merayu supaya manusia membicarakan kalau Allah sendiri itu dari apa. Nah itu kan nggak boleh. Allah dibuatnya dari apa? Di mana? Sedang apa? Macam-macam. Kalau terjadi kayak gitu, ucapannya segera. Allahu Akbar, subhanallah. Istighfar. Ya, segera. Karena itu timbul. Orang cerdas makin di situ. Karena ada jemaah Andung yang terlalu pinter. Katanya terlalu pinter. Sebenarnya terlalu bodoh. Udah ngelawan Allah. Karena nggak ngerti kaji. Ya. Manusia memang diberi keterbatasan untuk mengetahui tentang Tuhannya. Maka daripada sibuk mencari tahu tentang sesuatu semuanya, alangkah baiknya rambu-rambu dari Andong, apalagi kondisi seperti corona ini atau semua ini, jikalau kita mensyukuri ciptaan dan kuasanya. Jadi semua apa yang terjadi pada kita sadari hari ini, timbulnya pada masa ini, itu kan sudah ketentuan Allah mengizinkan. Ya kan? Ketentuan Allah dan Allah mengizinkan. Yang semestinya ketentuan itu pasti adil. Pasti adil. Jadi gimana? Kita yang nggak tahu. Kok kayaknya terjolimi. Padahal itu tidak. Maka kita, alhamdulillah, syukuri. Bukan dikeluhi. Nggak enak disebut pembangkang kan? Tadi kan pembangkang, nggak boleh melawan Allah. Ya. Hanya itu kunci kebahagiaan hidup dan agar kita tidak tersiksa secara batin. Ya. Tersiksa oleh diri sendiri itu. Ya. Jadi tersiksa secara batin itu tersiksa oleh diri sendiri ya. Nah, kalau keluar semua tersiksa jadinya kan. Ya, alhamdulillah. Jangan tulari ya. Kalau tersiksa diri sendiri, hore gitu ya. Gini, jika kita ingin bahagia dalam hidup dengan apa adanya, syukuri segala apa yang sudah Allah berikan dan takdirkan kepada kita, bagi kita dalam kehidupan kita. Serta nikmati apapun yang sudah Allah beri tanpa harus iri dengan kenikmatan orang lain. Syariat biasa. Tapi perlu Andung sampaikan. Ya kalau begini, Andung berpikir begini. Banyak orang itu hidup susah. Kondisi sekarang banyak susah. Kenapa ketika mencapaikan ayat-ayat kebenaran di Islam, zaman sekarang banyak sekali ulama dengan konsep ketegangan. Benar Kak? Hati-hati adab begini, karena corona begini, keinginan dilawan begini. Jangan, konsep sekarang sudah saatnya konsepnya bahagia. Setuju? Ya, jangan tegang ya. Nah, ini kan Andung ulang-ulang. Ya. Ustadz Pauji kalau misalnya jadi pendakwah, konsep zaman sekarang, konsepnya harus jangan ada ketegangan. Itu konsepnya. Karena resiko kehidupan sekarang, kita menunggangi kuda yang sudah tua. Betul kan? Dunia sudah tua. Ya.
Jadi konsepnya bahagia ya. Nah, konsepnya bahagia. Jangan sampai tersiksa batin kita sendiri kan. Nah, betul kan? Nah, gitu. Jadi banyak orang hidup susah ya. Kita tahu. Jadi Islam banyak sekarang kok Ustadz konsepnya walaupun baik tegang. Ya. Andung mengajak semua jemaah ya. Baik seprofesi, Andung nggak profesi pendakwah ya. Pendakwah Andung beda di langit. Ya gitu kan, gitu aja ya. Nah, kalau pendakwah kan ribuan, kalau Andung berapa orang aja. Tapi mudah-mudahan didengar di langit. Gitu. Andung ngajak jemaah wabil khusus MAA berbahagia dalam menuntut ilmu. Kok bahagia dipaksa? Bahagia harus dipaksa, hukumnya wajib. Nggak percaya sih, hukumnya wajib loh. Bapak-bapak kalau nggak bahagia hidup maka hukumnya makruh. Kan gitu. Wajib kan harus. Aneh aja ya. Nah, mau hukum wajib. Mengapa seseorang menjadi sering susah menemukan kebahagiaan? Jawab. Karena manusia selalu mengejar nafsu. Kan itu syariat. Nah, jadi nggak boleh dikejar nafsu. Bukan dikejar. Nafsu jangan dikejar. Dikejar-kejar mungkin serakah kita. Aja. Mengejar nafsu selalu menyiksa diri. Gitu pasti itu. Untuk ingin dan ingin itu dan itu ingin kan gitu. Ya kan? Itu nafsu. Padahal secara kenyataan tidak mampu. Ya. Kalau mampu alhamdulillah. Tapi ujungnya nyesel, Pak. Aneh. Misal seseorang sudah tahu dirinya bukan miskin ya, nggak enak ya. Pas-pasan, tapi ingin beli mobil mewah umpamanya. Nah, pasti ada penyesalan kalau dia memaksakan. Alhamdulillah nggak ada. Jadi ingin beli rumah mewah dan sebagainya. Ya. Contoh lain, seseorang yang ditakdirkan bukan sebagai anak kiai, bukan anak ustadz, bukan keturunan terah rasul, tetapi ingin sangat dihormati sebagaimana mereka. Ini yang membuat seseorang tersiksa. Setuju nggak tuh? Nah, dan sulit menemukan kebahagiaan hidup. Kesana. Itu konsep secara rohani. Ya. Hidup harus selalu bahagia. Bahkan wajib kalau danong. Makanya hidup banyak ketawa. Ya gitu ya. Anu aja membudui, kesel. Nah, gitu. Jadi menjalani apa yang sudah Allah tentukan. Karena apa yang sudah Allah atur tidak mungkin sia-sia bagi hambanya. Makanya itu konsepnya bahagia. Nggak mungkin, Allah Maha Adil. Ada seseorang yang miskin, hikmahnya mungkin gini. Agar mereka lebih khusyuk akan beribadah. Iya kan? Nah, memang bahagia merupakan hal yang dicari oleh semua orang, betul. Tapi sering salah. Kalau orang ditanya kenapa bekerja? Kalau orang ditanya kenapa nikah? Kalau ditanya kenapa orang beli rumah? Untuk apa berusaha? Apa yang dicari? Jawaban mereka, jangan bohong, kebahagiaan. Iya kan? Maka bahagia itu wajib. Jadi memang bahagia itu wajib. Perlu dilatih. Bukan dicari. Ya? Bahagia itu bukan dicari, tapi dilatih. Gimana ngelatih bahagia? Ada itu kan isinya itu. Besok, mulai besok bahagia itu jangan dicari, tapi dilatih. Benar nggak? Karena apa? Karena perintahnya dari Allah. Dibaca ya. Al-Quran surat Yunus ayat 58 baca tuh. Oh, itu perintahnya. Kan ini dari Quran.
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu Wa khairum mim huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, setuju nggak? Karunia rahmat Allah itu ya kan banyak Pak maksudnya. Kadang-kadang dikasih sakit itu rahmat Allah nggak? Ya, kesandung supaya jangan naik mobil itu. Pas naik mobil itu mati kamu tabrakan gitu kan? Ya kan? Rahmat Allah itu. Jadi semua apapun. Jadi rahmat Allah itu jangan berpikir yang enak-enak aja. Ya, daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi dilatih. Itu dilatih. Kebahagiaan itu dilatih. Hari ini kamu sakit gigi. Bergembira nggak sakit gigi bisa? Bingung ya? Bisa Pak. Bapak dimarahin istri berlatih. Dilatih jadi gembira di rumah. Bisa nggak? Jamin nggak bisa. Karena apa? Karena kita ada hawa nafsu. Tapi bisa. Jadi ada duit, nggak ada duit, bahagia kan gitu kan? Nah, maka pengen gampangnya kamu buat jadi orang gila. Benar bahagia itu wajib hukumnya. Perintahnya dari Allah. Ya kan? Udah selesai kaji kan? Nah, ini. Oleh karena itu konsep pola berpikir kita. Bergembira merupakan karunia kasih sayang Allah. Lantas bagaimana cara agar memperoleh kebahagiaan? Setidaknya ada 3. Syariat Islam. 3 jalan. Nah. Ya, jalan ini mudah. Bisa menuju kepada kebahagiaan ya. 1. Latihan bahagia dengan kebaikan. Segala sesuatu pas kita akan melakukan kebaikan, bahagia nggak? Kalau nggak bahagia, jangan lakukan kebaikan. Berarti belum terlatih. Bapak-bapak, Andung minta uang sekarang 1 miliar dari Pak Iqbal. Pak Iqbal berusaha cari. Ya. Dapat, tapi nggak bahagia, nggak boleh dikasih. Nah, ya. Ngasih istri yang deket ya. Kalau tidak ada bahagia, namanya apa Pak? Namanya apa? Keluh kesah kan? Nggak akan bahagia. Sebab dikasihkan nggak bahagia, ya. Nggak dikasihkan juga sebenarnya nggak bahagia. Karena sudah ada konsep perjanjian. Ya, itu yang dilatih. Ya. Latih bahagia dengan kebaikan. Melatihnya bahagia dengan kebaikan, maka dengan itu orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan, nah, contohnya orang-orang yang tahajud, ya, menikmati ketundukan dan pasrah hanya kepada Allah, jauh lebih bahagia dibandingkan dengan orang-orang yang bermaksiat. Bapak-bapak tahajud bahagia atau enggak? Yang Andung takutkan bapak tahajud karena keluh kesah. Enggak, bukan konsep Islam. Islam itu agama cinta. Nah, dalemin dulu ya pemahamannya ya, dalemin dulu ya. Ah, itu mainnya dirasa kan? Ya kan? Jangan nggak ikhlas dong ibadah. Kedua, itu konsep pertama. Setiap orang pasti akan mati. Harus disadari, meyakini setiap orang akan mati. Kok bahagia mati ya? Tunggu dulu. Nah, Nabi pernah mengatakan bahwa seseorang bisa mati kapan saja. Sehingga jika membayangkan bahwa esok ia akan mati, besok mau mati nih, sesungguhnya ia akan sangat bahagia. Hah, tuh. Kalau kita membayangkan besok kita akan mati, bisa bahagia nggak? Ada yang bahagia kalau dia siap. Hidupnya taat. Kenapa kita nggak bahagia, Pak? Nah, gitu. Itu konsep kedua. Benar nggak tuh? Ah, deh, konsep ketiga. Petik hikmah orang soleh. Belajar bahagia tuh. Itu yang disebut manakib. Maka manakib
harus dibaca, diamalkan. Karena konsepnya tinggi nih. Kalau ingin bahagia, hikmah manakib tuh menceritakan kisah orang ulama zaman dahulu hanya dalam mencari makan aja. Contohnya, ulama dulu cari makan gimana? Mereka berprinsip untuk sehari. Rata-rata seorang hanya butuh 2 piring. Bapak makan butuh berapa? 2 piring lah. Ya. Dan itu sudah bisa mengenyangkan kan? Nah, lalu jika yang dibutuhkan 1 piring untuk apa mencari lebih sampai menghalalkan segala cara? Untuk apa? Mencari lebih sampai 4-5 piring. Jadi gitu, konsep kesadaran kejuhudan kita, masa yang akan datang tidak perlu dicemasi karena sudah ada jaminan Allah. Kalau kita taat, maka kita bahagia. Seorang ulama, kalau ditanya, gini, yang benar gini ya, bapak-bapak mudah jadi ulama. Mengapa singa selalu bisa memburu kijang? Jawab. Padahal kijang lebih cepat lari daripada singa. Singa gemuk, gede. Kijang lebih cepat. Kenapa selalu dapat? Jawaban ulama begini nih. Bukan jawaban orang filsafat. Nah, gini. Karena kijang banyak menoleh. Lah. Atau. Benar itu. Hal itu membuatnya lalai dan lambatlah berlari. Nah, sehingga memberi peluang bagi singa untuk menerkamnya. Betul kan? Nah, sementara singa tahu apa yang menjadi tujuannya. Fokus dia. Makan. Loh. Tak sedikit pun dia berpaling dari tujuannya. Ya. Singa kalau makan. Sebelahnya kalau ada yang cantik nggak akan nikah dia. Bayangin tuh singa. Beda dengan wow. Mau makan sebelahnya mau nikah, pindah dia dari makan tadi. Itu sifat binatang. Beda-beda. Singa beda. Hikmah yang bisa kita petik apa? Dari cerita tadi. Ketika kita sedang dalam perjalanan menuju Allah. Kita kan sedang dalam perjalanan menuju Allah. Fokus. Kusyuklah dalam beramal ibadah hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Fokusnya. Jangan mudah tergoda oleh tipuan dunia. Hubud dunia. Jangan sibukkan dirimu dengan dunia yang menggiurkan. Jangan sering toleh-toleh ke dunia dulu. Kalau lagi berjalan menuju Allah. Jadikan hanya ridha Allah sebagai tujuan hidupmu. Maka kau akan sampai pada tujuanmu. Itu hikmah. Kenapa singa ngincer kijang tadi. Nah. Dari Abdullah bin Amru. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Ahmad, sahih, ya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya kemampuan mukmin itu bagaikan lebah. Tahu lebah? Tawon. Yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Betul kan? Ia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak ranting itu. Bahkan hinggap di bunga nggak jatuh bunga itu. Ya. Hadis riwayat Ahmad ya sahih. Jadi itulah mukmin. Nah pertanyaan tadi, kalau dicontoh iktibar di atas, apakah mukmin itu singa? Apakah mukmin itu kijang? Jawabnya tidak dua-duanya. Kalau contoh lebah. Karena ada di hadis. Kalau mukmin yang baik itu adalah lebah. Supaya konsepnya bahagia. Itu konsep cara hidup. Begitu mukmin yang baik. Ia hanya memakan yang halal. Setuju? Setuju ya? Nah. Memakai yang halal. Setuju? Setuju. Bersolek pun harus yang halal. Nah nih. Bersolek pun harus yang halal. Nah, kan gitu. Ini bukan mojokin orang ya. Nah. Dan menjauhi makanan yang haram. Orang mukmin selalu mengeluarkan ucapan dan perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri juga bagi orang lain. Ya. Sebagaimana binatang lebah mengeluarkan madu yang bermanfaat untuk manusia.
seisi kesamaannya, lebah itu cerdas. Itulah yang cerdas. Kenapa cerdas? Ia jarang menyakiti. Kecuali disakiti. Jeleknya lebah satu, keroyokan. Keroyokan. Kenapa keroyokan? Bermajelis boleh. Karena lebah kecil. Bapak-bapak kalau kecil nggak mampu ngelawan yang gede, Pak. Keroyokan. Lihat lebah. Ya. Cerdas dia. Dia jarang menyakiti, rendah hati, tawadu, bermanfaat, tidak rakus, selalu merasa cukup, qanaah, bekerja di waktu siang. Nggak ada lebah tengah malam kerja, bro. Itu penyanyi. Lebah itu siang hari. Ya. Menjauhi kotoran, makanannya halal, dan toyib, alias baik. Banyak yang halal tapi nggak toyib. Supermi, KFC. Ya. Halal, nggak toyib, potongnya gimana? Belum tahu kita kan. Nah, ia tak mau makan dari hasil kerja keras orang lain. Itu sifat lebah. Nggak mau. Amat taat kepada pemimpinnya. Itu lebah. Hati-hati, rajanya jangan diganggu. Ya. Dan lebah itu berhenti bekerja bila ada gelap. Mendung, angin, asap, air, dan api. Itu lebah. Maka dicontohkan ke Quran, diabadikan sama Allah. Demikian pula seharusnya seorang mukmin kan, sangat berhati-hati jangan sampai amal ibadahnya terkena penyakit. Jangan sampai terkena gelapnya kelalaian, mendungnya keraguan, anginnya fitnah, asapnya haram, dan apinya hawa nafsu. Setuju? Terkait kaji kemarin. Ya, nah, semoga kita, seluruh keluarga kita selalu bertakwa kepada Allah, menjadi mukmin yang selalu baik di hadapan manusia, juga selalu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu sebabnya Allah akan merasa tersinggung. Bapak-bapak nggak sadar sering nyinggung Allah. Jika hanya dianggap bahwa dia maha pemberi siksa saja. Hati-hati, Allah marah. Bapak-bapak ingat Allah karena kena siksa. Pas bapak-bapak dikasih bahagia, Pak, materi apapun juga lancar, nggak ada becaka. Jo andung-andung lupa aja nyembelih taklim. Ini sama juga, Allah mudah tersinggung loh. Jika dianggap hanya pemberi siksa saja. Setuju nggak? Ini penting untuk sampaikan. Memahaminya begini, bahwa seorang manusia tidak berhak untuk memberi cap orang lain akan senantiasa berbuat salah. Nggak boleh. Suujon sama orang nggak boleh, apalagi sama Allah. Walaupun dia degil. Bertahan. Terlebih sifat zaman sekarang ini sering menjustifikasi, tahu justifikasi? Dan mengutuk pelaku maksiat dengan azab Allah. Hati-hati, Pak. Allah marah. Dia kan diciptakan Allah. Allah mengizinkan buat maksiat tuh. Walaupun ada akses hawa nafsunya kan. Sifat Allah bagi umat Nabi Muhammad itu aktif dan selalu mencakup dua aspek terhadap yang bersifat berhadap-hadapan. Itu sifatnya. Umat Muhammad. Ya. Ada sisi tegas. Ini tarbiyah. Dan ada sisi lembut. Bapak-bapak nggak boleh lembut terus. Sekali waktu harus tegas. Kamu harus nurut. Ada saatnya lembut. Ada saatnya tegas. Di sini ilmu. Ya. Hal ini penting untuk memupuk pemahaman modernisasi dari beragama kita. Ya, jangan kaku ya. Nah, kembali lagi kita konsepnya bahagia, nggak boleh tegang. Ya. Gini, ini penting ya. Orang soleh pun tidak boleh menganggap bapak-bapak soleh, ibu-ibu soleha, menuduh orang maksiat akan selalu salah dan diazab. Nggak boleh. Nggak boleh. Konsep tarbiyah susah-susah gampang, Pak. Benar.
Jika sama-sama umatnya Nabi Muhammad, apalagi? Ada satu kisah populer di kalangan sufi begini. Contohnya aja ya. Suatu masa ada seorang soleh yang kakinya terinjak oleh orang yang dikenal luas sebagai ahli maksiat. Entah terinjak sebenaran atau diinjak ya. Terbawa jengkel orang soleh itu. Ngomong ini, demi Allah, dia tidak akan mengampunimu. Itu dosa tuh omongan tuh. Hati-hati, bapak-bapak keinjak sama orang ahli maksiat. Demi Allah, dia tidak akan bisa mengampuni kamu. Hati-hati tuh. Ya. Omongan orang soleh tadi mencatut nama Allah. Oh. Hati-hati Pak, sering mencatut nama Allah. Ya. Kalau benar nggak apa-apa, lupa. Allah ini patut ya tidak boleh dicatut-catut, nggak boleh Pak. Ya, andaikan dia kotor itu mungkin lebih baik karena itu urusan dia sendiri ya. Gini konsepnya. Masalahnya dia bawa nama Allah. Gini. Menyatakan dia tidak akan mengampuni sang ahli maksiat sebab pernyataan tersebut Allah langsung mewahyukan pada nabi yang bertugas pada masa orang soleh dan ahli maksiat itu hidup. Ini terjadi. Ya. Orang ahli maksiat ini dosanya aku ampuni, kata Allah. Dan orang soleh ini akibat perkataannya. Bahaya nggak Pak? Akibat perkataannya aku hapuskan amalnya. Demikian wahyu Allah kepada sang nabi. Ada hadisnya sahih. Gimana? Penting? Ya. Nah, mengapa sampai bisa seperti itu? Karena Allah tersinggung. Setuju Pak? Itu bahasa manusianya. Nah, dari perkataan orang yang soleh tadi. Itu seakan-akan Allah digambarkan hanya sebagai zat yang maha pemarah, pengazab, pensiksa, hanya memberi siksa, padahal selain maha pemberi siksa, dia juga maha pengampun. Setuju? Setuju? Bagaimana mungkin Allah dianggap seakan-akan hanya memberi siksa saja, padahal Allah itu selain yu'adzib, memberi azab, dia juga ya'afir. Apa itu? Memberi ampunan. Setuju? Pahami itu. Ketika melihat orang ahli maksiat atau dianggap berdosa, lalu pikiran kita hanya memikirkan bahwa itu pasti menyiksa mereka, maka itu tidak fair Anda. Fair nggak? Nggak fair Anda. Kalau sama manusia ya. Kita tahu sifat Allah kan? Memang memberi siksa, namun juga memberi ampunan. Kalau berani mengurangi sifat Allah, apa kata Nabi? Yang jelas-jelas ada, maka Allah marah. Bahasanya gitu. Jangan dikurangi. Di samping pemberi siksa, Allah juga maha pengampun. Jadi hati-hati ngomong. Nah, ada sebuah kisah. Wasi itu membunuh paman Nabi yang bernama Hamzah radhiyallahu anhu. Ya, sejarah nih ya. Benar memang Wasi membunuh orang yang disayang Nabi. Hamzah itu orang yang disayang Nabi. Namun di masa mendatang perlu dipahami, tidak tahu kan kita. Akhirnya Wasi masuk Islam dan turut membela agama. Dan matinya syahid. Luar biasa. Bukan wewenang Nabi untuk terus menyatakan bahwa budak orang bernama Hindun itu, Wasi itu anak Hindun, selalu bersalah. Itu sebabnya karena ini turun Al-Quran. Kalau kita ada kerenak-kerenak, ini orang nggak bisa dirubah. Hati-hati Pak. Bapak baca surat ini. Ali Imran, ya, ayat 128 baca tuh.